Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Ya, mudah-mudahan kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kalian dapat mengikuti pelajaran IPS dengan judul Pasar Bebas. Nah, sebelum kalian memulai pelajaran, ada baiknya kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk dapat memahami pelajaran IPS pada pagi hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Bapak sampaikan yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian perdagangan bebas, kemudian dapat menjelaskan tentang MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, kemudian AFTA, menjelaskan AFTA yaitu ASEAN Free Trade Area, kemudian APEC atau disingkat yaitu Asia Pacific Economic Cooperation, kemudian MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan yang terakhir kalian dapat menjelaskan tentang WTO atau World Trade Organization. Oke, tujuan yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan tentang pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Yaitu perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap barang impor atau ekspor. Nah, organisasi ekonomi dalam rangka pasar bebas atau perdagangan bebas ini sebenarnya di dunia ini banyak. Tapi di sini saya akan merangkum satu persatu. Tidak semua yang akan saya bahas, tapi yang perlu kalian ketahui yaitu pertama adalah MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Kemudian yang ketiga adalah APEC, yaitu Asia Pacific Economic Cooperation. Yang kemudian MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Yang ke berikutnya NAFTA, North Atlantic Free Trade Area. Nah, di sini NAFTA ini tidak dalam pembahasan pada pagi hari ini. Nah, kemudian yang ke berikutnya yaitu WTO atau World Trade Organization. Oke, kita kaji satu persatu tentang organisasi ekonomi ya. Nah, yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community dalam bahasa Inggrisnya. Apa itu MEA itu? Adalah merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Nah, pada bulan Desember 1997 ketika KTT ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, disepakati adanya ASEAN Visions 2020 atau 2020 yang intinya menitikberatkan pada di sini pertama tuh pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. Nah, yang kedua itu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, dalam pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN baru terlaksana pada tahun 2015. Nah, ini lebih cepat dibandingkan dengan rencana sebelumnya itu tahun 2020, yaitu pada Deklarasi Cebu yang merupakan salah satu hasil dari KTT ASEAN ke-12. Nah, keanggotaan ASEAN adalah semua anggota ASEAN. Ya, kita tahu bahwa negara-negara yang ada di ASEAN negara itu ada 11. Jadi, yang tidak termasuk dalam anggota ASEAN itu yaitu hanya Timor Leste. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas tentang tujuan utama Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, di sini ada 4 yang mungkin kalian harus tahu,
Yaitu pertama itu masyarakat ekonomi ASEAN itu akan menjadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata. Nah, itu. Yang kedua adalah masyarakat ekonomi ASEAN akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dan yang selanjutnya adalah masyarakat ekonomi ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu masyarakat ekonomi ASEAN akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Nah, itu adalah secara umum adalah tujuan dari masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, selanjutnya kita bahas tentang organisasi ekonomi dalam rangka pasar bebas, yaitu yang kedua ASEAN Free Trade Area. Nah, di sini kalian tahu lambang dari AFTA seperti ini, yang sebelah kiri. Nah, apa yang dimaksud dengan ASEAN Free Trade Area adalah wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Nah, AFTA dibentuk pada waktu KTT ASEAN yang keempat di Singapura tahun 1992. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yaitu pertama menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif. Yang kedua itu menarik lebih banyak foreign direct investment atau investasi langsung luar negeri. Yang ketiga itu meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN. Nah, itu tiga utama tujuan dari AFTA. Nah, organisasi ekonomi dalam rangka pasar bebas selanjutnya adalah Asia Pacific Economic Cooperation. Ini yang ketiga ya. Nah, APEC ini diprakarsai oleh Perdana Menteri Bob Hawke dari Australia, dibentuk tahun 1989 di Canberra, ibu kota Australia ya, dan disepakati oleh 12 negara yang hadir. Nah, adapun tujuan dari pembentukan APEC yang pertama itu adalah meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua itu memperluas kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang keempat meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara. Yang kelima menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dan dengan tingkat inflasi rendah. Yang terakhir tuh mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Nah, secara umum kalian bisa melihat anggota-anggota negara APEC, yaitu sebanyak 21 negara. Jadi APEC itu kan wilayahnya adalah sekitar pinggiran Samudra Pasifik. Ya, jadi sekitar benua Asia dan di benua Amerika bagian barat. Nah, kalian lihat di sini ada 21 negara. Ada New Zealand, Papua New Guinea, Brunei Darussalam, Filipina, Hong Kong, China Taipei, Jepang, Korea, China, Rusia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Australia, Chili, Peru, Meksiko, United States atau Amerika Serikat, dan Kanada. Nah, itu ada 21 negara. Jadi intinya anggota APEC adalah wilayah di pesisir pantai benua Asia dan di wilayah pesisir benua Amerika yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Nah, organisasi ekonomi yang berhubungan dengan pasar bebas selanjutnya adalah Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, atau sekarang yang kita sebut European Union. Ya. Uni Eropa dibentuk untuk tahun 1993, di mana Masyarakat Ekonomi Eropa disatukan membentuk nama menjadi European Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa, dan akhirnya menjadi EU ya, European Union. Itu terdiri dari 27 negara. Nah, adapun tujuan dari Masyarakat Ekonomi Eropa yaitu pertama
integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya tujuannya yang kedua adalah memajukan perdagangan, dan yang ketiga adalah menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional, termasuk dengan tarif barrier atau pajak impor, pajak ekspor ya. Lanjut. Nah, ini adalah peta dari European Union. Nah, kalian lihat di situ berdasarkan warna ya. Kalian baca sendiri di sini. Ada yang masuk di tahun 2013, ada yang masuk tahun 2004 dengan warna-warna khusus ya. Kemudian ada pula European Union itu dengan warna-warna tentu ya. Kalian lihat, perhatikan di sini. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya organisasi ekonomi dalam rangka pasar bebas. Yang kelima atau yang terakhir yaitu World Trade Organizations atau WTO. Nah, ya, Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, itu terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay tahun 1986 sampai dengan 1994. Nah, anggota WTO saat ini sudah mencapai 150 anggota negara dengan 117 adalah negara berkembang. Nah, adapun tujuan dari WTO yang di sini ada 5 yang saya rangkum. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kelima, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Nah, itu saja materi yang telah Bapak sampaikan. Yang ada 5, yaitu MEA, kemudian AFTA, APEC, MEE, serta WTO. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kalian ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.